Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-253. Para punggawa Surakarta mengusulkan pergantian Obruk. Raden Ayu Juru dan Raden Ayu Purubaya sudah 40 hari berada di Surakarta. Selama di Surakarta, kedua Raden Ayu menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Pangeran Adipati Mangkunagara. Sangat dihormati dan dipuji-puji kedatangan kedua wanita sepuh itu. Semua kerabat Mangkunagaran ikut serta menemui. Namun kedua Raden Ayu tidak menginap di Mangkunagaran. Keduanya memilih menghabiskan malam di kediaman Patu Maduretno. Paginya, kedua Raden Ayu mohon pamit dan sudah diizinkan kembali ke Jogja. Keberangkatan dua Raden Ayu dikawal oleh 2 kaliwon gedong kiri dan kanan, dan juga disertai Temenggung Rajaniti dengan pasukan sejumlah 400 prajurit berkuda. Pukul 10 berangkat dari Surakarta, perjalanan rombongan dua Raden Ayu berhenti semalam di Pengging. Paginya meneruskan perjalanan dan sampai di Jogja pada pukul 10. Sementara itu di Surakarta, Jan Hendrik Johan Abraham sudah 3 tahun menjabat sebagai Obruk. Johan Abraham secara tiba-tiba ditarik oleh Kompeni. Sang raja sangat kehilangan, dan Johan Abraham pun merasa bersedih harus meninggalkan Surakarta. Kompeni mengirim Obruk pengganti bernama Durpel untuk menjaga negeri Surakarta. Johan Abraham sendiri akan kembali ke negeri Belanda. Pada tanggal 29 bulan besar tahun Alif, Obruk Johan Abraham resmi diganti. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan Gunaning Bramono Ngrasa Tunggal atau melambangkan tahun 1683 Jawa, bertepatan dengan 1758 Masehi. Sang Raja Surakarta sendiri kepada Johan Abraham sangat suka. Johan Abraham dapat melayani dengan baik Sang Raja Surakarta itu. Sikapnya tidak sombong dan mau bekerja keras mendamaikan para pembesar Jawa yang berselisih. Andai Johan Abraham meminta perpanjangan 10 tahun atau 15 tahun pun, Sang Raja pasti mengabulkan. Tetapi Sang Raja terlambat mengantisipasi pergantian ini. Tanpa diduga, tiba-tiba Kompeni menarik Johan Abraham. Sepeninggal Johan Abraham, Obruk Durpel yang menjadi pengganti bersikap kurang elok, berlagak kuasa dan tampak kurang memahami budaya orang Jawa. Sikapnya yang angkuh sudah terlihat sejak pertama datang. Ketika menjemput istrinya dari Solotigo, Obruk Durpel meminta 2 wedana bupati untuk ikut menjemput. Sang Raja sangat kaget melihat kelakuan Obruk Durpel yang congkak itu. Sekali 2 kali Sang Raja dan para punggawa masih bisa memaklumi sikap Obruk yang congkak, tetapi lama-lama tak dapat menyembunyikan ketidaksukaan. Sikap Obruk juga kurang menghargai bila kedatangan tamu para punggawa Surakarta. Sikapnya seadanya tampak kurang bersegera menyambut. Walau yang datang para pembesar negeri seperti Adipati Mangkuprojo atau Pangeran Mangkunagara sendiri, Obruk menyambut dengan dingin. Obruk yang baru juga sering berburu burung atau kijang, sering meninggalkan negeri untuk keliling pedesaan. Kadang mencari permata. Di Pengging, sebelah selatan pasar, Obruk mengira ada permata sebesar buah kelapa muda. Lalu dia suruh orang untuk menggalinya. Obruk Durpel juga berani memecah meriam Ki Pamecut dan mengirim pecahannya ke Semarang. Para pelayan di loji juga semakin kerja berat untuk melayani ulah Nyonya Durpel yang suka berdagang. Sang Raja sudah muak melihat perilaku Obruk Durpel, lalu memanggil sang kakak Pangeran Mangkunagara. Sang Raja berkata, "Bagaimana ini Kanda? Pola Obruk Durpel semakin melantur. Saya tidak tahan mendengar dia memecah meriam Kiai Pamecut." Pangeran Mangkunagara tersenyum.
Kemudian berkata, "Duh sang raja, sabarkan dulu. Jangan sampai Kumpeni tahu kemarahan Paduka. Karena Paduka sudah dikenal oleh Kumpeni sebagai raja yang sabar dan halus budi. Kalau Paduka tidak teliti dalam bertindak, bisa membuat Belanda merasa dilancangi. Kalau sampai itu terjadi, maka perkara yang mudah akan menjadi sulit." Sang raja berkata, "Kalau begitu Kanda panggillah si Mangkuprojo, Arung Binang, Wirodikto, Sosrodiningrat, dan Pusponagoro. Anda bicarakan bagaimana baiknya perkara ini." Pangeran Mangkunagoro segera keluar dari istana dan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah memanggil para punggawa di atas. Setelah semua datang, pangeran menyampaikan perintah dari sang raja. Pangeran Mangkunagoro berkata, "Sang raja sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Oprup Durbel yang angkuh. Aku menyarankan agar sabar dulu. Sang raja memerintahkan kepadaku untuk berembuk dengan kalian bagaimana cara menyingkirkan si Durbel ini." Temenggung Wirodikto berkata, "Paduka, yang sudah sering terjadi, Bapak Mangkuprojo dan Arung Binang sangat cerdik dalam menyingkirkan pembesar Belanda." Arung Binang menyambung, "Kalau untuk Belanda sekalian dilaporkan kalau perilakunya meresahkan orang desa. Hanya itu alasan yang dipercaya Kumpeni agar segera diganti. Biasanya diganti dengan orang yang hati-hati dan rajin meminta saran dalam semua hal dan tidak mau berbuat sendirian. Dulu pengalaman saya sampai berganti rekan 7 komandan. Mulai dari Reke, Market, Pusel, Salembar, Disman, Kosper, dan Bagrak. Dari 7 itu hanya 2 yang baik, Kapten Disman dan Kapten Market. Tetapi Paduka, keduanya juga tidak berada di sini. Yang berada di sini hanya Belanda teman Bapak Mangkuprojo dan Kanda Wirodikto, yakni si Kulman dan Sungrat. Si Mayor Sakeber juga angkuh, sampai Tumenggung Rojoniti emoh karena sangat angkuhnya. Ketika perang Gamping dulu mengeluh si Rojoniti. Bapak Mangkuprojo hanya mengirim 5 ekor anak sapi disertai surat. Si Sakeber dapat dipulangkan ke Betawi. Lalu diganti Istimolor yang lebih luas dan tak mau meninggalkan para bupati dalam segala perkara. Wirodikto menyambung, "Seperti di Paglen dulu, Kapten Bagrak yang sangat kurang ajar juga dipecat karena ulah Arung Binang. Arung Binang sudah menyingkirkan Belanda yang ampuh-ampuh." Adipati Mangkuprojo berkata, "Dik Wirodikto, agak lain kalau di barisan waktu perang dengan di kota. Bagaimana di Arung Binang? Dulu engkau menyingkirkan Belanda." Arung Binang berkata, "Benar Ki Lurah, tetapi Kumpeni kalau dilapori ada pejabat yang merugikan orang kecil pasti menanggapi. Kalau seperti barisan ada opsir yang dilaporkan merugikan prajurit. Seperti itu. Karena bagi Kumpeni yang penting tercipta rasa aman jauh dari perselisihan." Wirodikto menyambung, "Perkara menyingkirkan itu bisa nanti. Sebelum menyingkirkan harus ada wawasan tentang siapa penggantinya." Arung Binang berkata, "Saya tak punya wawasan karena Belanda yang saya kenal di Pagelen dulu tak satu pun berada di sini. Kalau ada saya usulkan 3 saja, Reke, Market, dan Disman. Saya berani menjamin yang 3 itu, tetapi saya tolak yang 2, si Salembar dan Bagrak. Kalau Belanda yang sekarang berada di sini sejauh yang dikenal Tumenggung Wirodikto dan Ki Lurah Mangkuprojo hanya Sungrat dan Kulman. Keduanya terlihat cakap-cakap. Kanda Wirodikto dan Ki Lurah yang lebih mengenal mana dari keduanya yang lebih baik dan disukai para bupati. Kanjeng Sinuwun hanya menurut saja kepada Punggawa." Mangkuprojo berkata pelan, "Kulman dan Sungrat sama-sama berpembawaan halus. Hanya si Sungrat agak gampang marah, sedangkan Kulman lebih tenang. Sungrat lebih cekatan, sedang Kulman luar dalam halus. Ketika mengejar pangeran dulu, Kulman diserai prajurit 40-an yang agak angkuh dengan Kumpeni. Istimolor selalu marah-marah karena sering dibantah, bahkan mau ditombak perutnya.
Lalu oleh Kulman para prajurit itu bisa diambil hatinya. Dia mau sedikit mengalah dan bisa membujuk dengan halus. Akhirnya malah semua prajurit itu menganggap bapak kepada si Kulman. Kulman bisa melayani para prajurit dalam yang suka bicara itu. Dari berbagai pendapat para tumenggung, mereka sepakat mengusulkan Kulman sebagai calon pengganti Durba.